ada yang lari nih ya, mantan ketua DPD PDI Perjuangan Jatim dikabarkan lari terbirit-birit ya karena jadi tersangka korupsi dana hibah Jatim. Waduh, ini takut masuk bui dan sekamar sama Bapak Hasto gitu atau gimana ini? Kan justru ya makin akrab kalau sekamar dengan Bapak Sekjen. Kan gitu ya. Ya, hari Minggu kemarin keluarganya ini sampai lapor ke polisi ya karena nggak pamit gitu loh keluarnya ya. Tiba-tiba hilang. Waduh. Ya kok kayak sudah kayak apa ya, sulapan gitu loh ya, bisa ngilang segala. Gimana ini menurut kalian ya? Tanpa lama-lama yuk kita tonton saja videonya. Saya Kusnadi yang dilaporkan oleh keluarga hilang gitu ya. Ya. Nah, pada kesempatan ini saya bersama dengan Pak Kapolsek ini, dan saya sangat berterima kasih kepada Kapolsek terhadap laporan yang disampaikan oleh anak saya. Ini kesalahan saya karena saya pergi beberapa hari itu tidak pamit dengan mereka dengan keluarga, maka kehilangan saya. Jadi sebenarnya bukan menghilang, bukan hilang ya, dalam kondisi yang sehat, kecuali memang saya ini sakit, memang sakit sudah. Tapi semata-mata itu karena memang HP saya mati. Kenapa mati? Karena habis baterainya. Di malam dapat pinjaman cas-casan yang cocok. Saya sungguh berterima kasih. Saya Kusnadi, sungguh berterima kasih. Nah ini loh ya yang saya maksud tadi, mantan ketua DPD PDI Perjuangan Jatim yang menghilang ya. Ini loh kemunculan pertama kali Kusnadi tersangka suap KPK usai dilaporkan hilang. Ya, dalam video ini tadi Kusnadi ini terlihat didampingi pihak polisi ya ini ya, untuk menyampaikan kondisi dan keberadaannya. Ya, pada video ini tadi yang beredar, Kusnadi ini menyebutkan ia merasa bersalah kepada keluarga ya karena pergi tanpa pamit. Lah ini kalau pergi pamit dulu ya Bapak ya. Jadi bahan carian orang itu loh, keluarga Bapak mencari itu loh. Waduh, jangan sampai merepotkan keluarga gitu toh. Ya, dalam kesempatan itu tadi Bapak Kusnadi ini menyebut dirinya tak bisa dihubungi karena baterai HP-nya habis. Masuk akal tidak? Jelas, ini masuk akal tidak menurut kalian ya? Ia juga menyampaikan jika tidak bermaksud hilang atau menghilang ya, melainkan karena tak bisa dihubungi. Waduh, inilah alasan apa sih di Bapak ya? Ya bilang aja kalau pengen lari gitu loh ya. Alasannya baterainya habis. Waduh. Gimana ini menurut kalian ya? Gimana coba kalau sudah begini? Kita lanjutkan saja video berikutnya. Kusnadi, mantan ketua DPRD Jawa Timur sekaligus tersangka dugaan korupsi APBD duit 2 triliun Jawa Timur ini ya, akhirnya ditemukan setelah menghilang 4 hari. Keluarganya bingung, selama ini ada di rumah kok tiba-tiba diajak orang gak balik mulai. Beliau ditemukan di Bangkalan, Madura dalam kondisi linglung. Teman-teman, kemarin Cak Soleh bikin konten terkait dugaan korupsi 2 triliun APBD pemerintah Provinsi Jawa Timur. Apa kabar? Kok gak ono kelanjutannya? Harapan saya begini, Kusnadi sebagai mantan ketua DPRD Jawa Timur tentu tahu siapa-siapa anggota dewan waktu itu yang melakukan penyelewengan anggaran. Wis, buka-bukaan ae.
Kalau memang ada 120 orang terlibat, ya wes sampai no, supaya kasus seperti ini tidak hanya ditanggung oleh pimpinan DPRD. Kalau memang anggota-anggota yang lain terlibat, lebih baik dibuka di KPK. Nah ini loh Bapak Kusnadi ya, nggak usah lari seperti itulah ya. Alasannya lari nggak pamit sama keluarganya, ya jadi ya dicariin itulah hasilnya. Dan katanya baterainya habis, baterai HP-nya habis, itu alasannya. Ya dibuka saja nggak apa-apa, nggak usah lari seperti itu loh Bapak Kusnadi. Ya ini jelas membuat repot keluargamu loh Bapak ya. Aduh, kok bisa-bisanya gitu loh ya. Jangan seperti itulah Bapak Kusnadi. Dibuka saja di KPK nggak apa-apa gitu loh. Ya biar terang benerang siapa saja sih ini yang menjadi tersangka ya. Yang terlibat dalam kasus itu siapa saja gitu loh. Gimana ini menurut kalian? Gimana coba kalau sudah begini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Ya jangan lupa ya share video ini ke grup-grup WhatsApp atau yang lainnya itu. Dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Periksa KPK dalam kasus korupsi dan suap dana hibah APBD Jawa Timur, Ketua DPRD Jawa Timur Saudara Kusnadi mundur sebagai Ketua DPD PDIP Jawa Timur. Dalam konferensi pers di kantor DPD PDIP Jawa Timur Jalan Kendansari, Surabaya pada Sabtu malam, Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat menyampaikan Kusnadi mundur sebagai Ketua DPD PDIP Jawa Timur. Keputusan mundur ini diambil Kusnadi agar bisa konsentrasi dalam proses penegakan hukum yang dilakukan KPK. Kusnadi sudah 2 kali diperiksa KPK terkait kasus korupsi dan suap dana hibah dengan tersangka Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak. Oh ternyata Bapak Kusnadi ya Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur ya sudah mengundurkan diri dari jabatannya ya dengan alasan agar dapat berkonsentrasi pada proses penegakan hukum kasus dugaan korupsi ini, ya kan? Ya mungkin ya kabur itu ya cara Bapak Kusnadi ini ya biar bisa berkonsentrasi gitu atau gimana ini? Wah, ternyata seperti itu ya. Aduh. Gak tahu lagi dah ini maksudnya gimana ya. Bapak Kusnadi ini tiba-tiba ya sudah ada di Madura katanya. Lo. Sudah kayak berusaha kabur gitu ya, mematikan HP-nya sampai segitunya dengan alasan baterainya habis. Aduh ini gak masuk akal ini ya. Alasannya gak masuk akal gitu loh. Gimana ini menurut kalian? Gimana? Coba kalau sudah begini, kita lanjutkan saja video berikutnya. Jadi kembali lagi, kita sebagai bangsa juga jangan sampai mendengar orang-orang yang tidak bertanggung jawab, terlebih orang kalap dan yang pihak yang kalah. Ya seperti seperti Pak Hasto ya. Saya harus sebut namanya. Kenapa ya Pak Hasto ini? Sekjen PDIP yang mengatakan bahwa Pak Jokowi mengincar jabatan ketua PDIP. Nah, ya terlalu kecil lah buat Pak Jokowi. Tuh, iya kan? Saya aja disuruh jadi ketua partai nggak mau. Kenapa? Ya saya agak ini ya. Di PDIP banyak koruptor, bos. Waduh. Iya kan? Mau jadi apa negara ini gitu loh. Dan ini kan memang terbukti, bukan kita ya. Sudah banyak yang dipenjara. Jadi kalau saya pun Pak Jokowi, wah saya akan demo besar-besaran kalau Pak Jokowi jadi ketua PDIP. Percuma ini partai yang tidak mau mensahkan undang-undang anti korupsi dan uang kartal. Dan banyak kadernya yang korupsi. Bukan kita memfitnah. Ini keadaan yang terjadi. Ya ini loh ya. Bapak Sylvester Matutina sudah mengatakan seperti itu, ya kan? PDI Perjuangan partai yang isinya koruptor.
Waduh, ini bukan memfitnah ya, ini jelas adanya, ya kan? Ya salah satunya ini tadi Bapak Kusnadi, ya kan? Aduh. Gimana ini menurut kalian ya? Gimana coba kalau sudah begini? Ya kalian setuju nggak apa yang dikatakan Bapak Sylvester ini tadi ya tentang partai ya PDI Perjuangan ini? Gimana ini menurut kalian? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Jiwa-jiwa Pancasila itulah yang sekarang dituntut untuk benar-benar diaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dengan jiwa Pancasila itu kita harus melawan korupsi. Mereka-mereka yang korupsi sampai miliaran dan puluhan miliar bahkan ratusan miliar itu adalah mereka-mereka bukan seorang Pancasilais, dialah pengkhianat dari Pancasila. Mereka-mereka yang menguasai tambang beribu-ribu hektar dan menyengsarakan rakyat dan merusak lingkungan, itu adalah pengkhianat Pancasila. Maka itu juga harus kita lawan. Saudara-saudara, banyak sekali ketimpangan-ketimpangan yang ada di antara kita. Sehingga itulah yang menjadi dasar kita untuk selalu berjuang. Pancasila itu bukan azimat. Pancasila itu bukan jargon. Pancasila itu harus diperjuangkan supaya menjadi realiter. Nah itu loh ya. Ini ada Bapak Jarot ya. Ya itu loh Bapak ya, kader-kader Bapak dikasih tahu ya bahwa korupsi itu ya mengkhianati Pancasila. Seperti itu ya, dikasih tahu itu kader-kadernya ya Bapak ya. Ya biar tidak melakukan korupsi seperti itu. Aduh, ini loh Bapak Jarot ya sudah mengatakan seperti itu loh padahal ya. Tapi kenapa ini masih ada aja, ya kan? Kader-kader PDI Perjuangan yang melakukan kesalahan seperti ini loh. Waduh. Gimana ini menurut kalian? Gimana coba kalau sudah begini? Kita lanjutkan saja video berikutnya. Cuman di Indonesia ya, korupsi dilindungi itu cuman di Indonesia. The one and only, the best lah negara ini. Tak senang bosnya diperiksa, ratusan simpatisan PDIP geruduk gedung KPK dan berniat ingin lawan serta membubarkan KPK. Apakah bisa? Kalau membubarkan KPK lalu yang menangkap koruptor itu siapa? Apakah ini ada bayaran buat THR nanti ya? Pasti ya. Kalian bisa lah baca komentar ini. Gue tahu PDI partai sayap kiri yang membela rakyat kecil katanya. Tapi kalian sadar nggak mereka banyak yang merugikan negara karena mereka sebenarnya tidak kompeten di bidangnya. Setuju banget gue. Dan kalian bisa lihat nih para simpatisan PDIP pada demo semua. Hasto resmi ditahan, masa PDIP kepung KPK. Tujuannya kepung KPK itu buat apa? Buat membebaskan koruptor. Iya. Cuman di negara ini koruptor dibela mati-matian karena uang. Gimana nih menurut kalian? Waduh. Ini ada benernya juga ini abang satu ini ya. Kayak simpatisan PDI Perjuangan ingin bubarkan KPK. Ya karena sekjennya ditangkap KPK gitu. Waduh. Memang ya. Ya tahu sendirilah waktu ya Bapak Hasto diperiksa di depan gedung KPK. Ya itu. Ya simpatisan PDI Perjuangan ini menggeruduk KPK. Waduh. Jadi seperti itu cara mainnya ya. Gimana ini menurut kalian? Ya kasih tanggapan kalian soal video ini tadi ya. Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI di Surabaya, Jawa Timur. Penggeledahan ini diduga terkait penyalahgunaan dana hibah mantan Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi yang kini sudah berstatus sebagai tersangka. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah kantor Komite Olahraga Nasional KONI Jawa Timur yang berlokasi di kawasan Jalan Kertajaya Indah Timur, Surabaya.
Penggeledahan oleh KPK pada Selasa sore kemarin berlangsung selama 6 jam, dimulai pukul 9 pagi. Ketua KONI Jawa Timur M. Nabil membenarkan adanya penggeledahan tersebut. Dirinya menjelaskan bahwa tim KPK memeriksa sejumlah dokumen dan beberapa orang terkait penggunaan dana hibah yang bersumber dari mantan Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi yang kini sudah berstatus sebagai tersangka. Usai melakukan penggeledahan, tim KPK yang berjumlah sekitar 15 orang membawa 2 koper barang bukti menggunakan 7 kendaraan. Hingga saat ini pihak KPK belum memberikan pernyataan resmi terkait penggeledahan yang dilakukan di wilayah Jawa Timur, khususnya kota Surabaya. Nah ya, ini loh ya, satu persatu kader PDI Perjuangan yang melakukan korupsi ditangkap ini loh ya. Ya, ini hanya tinggal menunggu waktunya saja. Ya, ini akan bertambah lagi atau enggak ya ini. Yang melakukan korupsi itu loh. Waduh. Gimana ini menurut kalian ya? Gimana coba kalau sudah begini? Ya, partai yang mengatasnamakan rakyat. Ya, tapi di dalamnya ini banyak banget ya. Banyak banget orang-orang yang kayak mencuri uang rakyat seperti itu. Waduh. Gimana ini menurut kalian ya? Ya, ini tadi ada Bapak Kusnadi yang kayak lari terbirit-birit ya. Kayak takut banget dibui. Waduh. Ya, sampai kabur ini loh kelihatannya ya. Sampai kabur ya dengan alasan ya gimana tadi? Baterai HP-nya habis katanya, mau menghubungi keluarga gitu. Aduh. Ini alasan macam apa lagi nih? Ya bilang aja kalau kabur gitu loh. Aduh, gimana ini menurut kalian ya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan itu tadi sedikit informasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Ya kan? Ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Sekian dari saya. Terima kasih.